Sisanya 45 menit ini soalnya. Munduran Bu, munduran ke kelas. Ada. Ya, satu. Baik, sebelum itu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, sebelum itu hadir semua kan hari ini? Kurang tahu Pak. Kita cek dulu aja ya. Alifia, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Bila Biladi, Hadir Pak. Rahma Saida. Hadir Pak. Baik, oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke pelajaran. Mau apa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang menimbulkan isi teks prosedur. Dari kalian udah tahu apa itu teks prosedur? Ada yang tahu apa itu teks Ya, Pak. prosedur? Oke, apa? Silakan memang. Ya baik Pak. Jadi teks prosedur itu setahu saya teks yang memaparkan urutan atau cara melakukan sesuatu Pak. Seperti itu. Oke, itu adalah gambaran dari teks prosedur. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana dan apa itu teks prosedur, kemudian bagaimana kita bisa menyimpulkan isi dari teks prosedur. Nah, seperti yang disampaikan Ahmad tadi, nggak jauh beda. Teks prosedur itu pengertiannya adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalian di sini akan memahami bagaimana langkah-langkah ketika kalian ingin melakukan sesuatu. Oke. Nah, di dalam teks prosedur seperti teks-teks yang biasanya itu memiliki struktur. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Tujuan ini apa sih tujuan kalian ingin menuliskan teks prosedur gitu ya? Nah, seperti di sini tujuan ini menjelaskan tentang apa yang ingin dicapai. Seperti contohnya cara membuat kue brownies itu adalah tujuan. Kemudian bahan dan alat. Nah, bahan dan alat ini daftar bahan atau alat yang diperlukan. Contohnya seperti tepung, gula, apalagi kalau membuat brownies. Telur, mentega, coklat. benar bagus sekali. Pada sering buat brownies ya? Enggak. Oh enggak ya? Tapi pernah. Pernah Bapak. Oke, selanjutnya itu langkah-langkah. Langkah-langkah itu seperti petunjuk rinci dan berurutan untuk mencapai tujuan, ya. Oke. Selanjutnya di sini ada contohnya. Contoh dari teks prosedur. Pertama, judul. Judul ini hampir sama dengan tujuan. Jadi tujuan tadi kan menjelaskan apa yang ingin dilakukan. Nah, judul itu hampir sama dengan tujuan dari teks prosedur. Ada
teks prosedur di sini bertujuan untuk mengetahui cara membuat jus alpukat ya di sini juga. Nah, kemudian ada bahan-bahannya. Nah, bahannya ada 2 buah alpukat, kemudian 2 sendok gula, kemudian 200 ml air. Selanjutnya langkah-langkah boleh dibacakan Mas Aidan. Jadi langkah-langkah dalam membuat jus alpukat, jadi yang pertama kupas alpukat dan masukkan blender, kemudian tambahkan gula dan air. Selanjutnya blender hingga halus dan jika selesai tuangkan ke gelas, kemudian jus siap dinikmati. Kesimpulannya kemudian semuanya boleh silakan ya. Baik Bapak, kesimpulannya langkah-langkah ini menjelaskan sebuah proses pembuatan jus alpukat dimulai dari menyiapkan bahan hingga menyajikan jus. Bagus sekali, terima kasih. Nah, jadi kan tadi kan kita tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara kita menyimpulkan teks prosedur. Nah, di sini intinya di sini ya, kita mengetahui adanya teks prosedur yang di sini tadi cara membuat jus alpukat itu kesimpulannya di sini. Teks ini menjelaskan langkah-langkah membuat jus alpukat dimulai dari menyiapkan bahan hingga menyajikan jus. Oke. Nah, selanjutnya dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Baik Pak, Silakan Alicia. Pak saya masih kurang paham kalau misalnya nanti dalam membuat teks prosedur itu ada langkah-langkah yang kurang, bagaimana ya Pak? Langkah-langkah yang kurang. Iya. Kalau membuat teks prosedur langkah-langkah yang kurang gitu ya. Iya. Nah, itu akan mempengaruhi apa yang dituju. Misalnya nih, ketika Alivia mau membuat jus alpukat, tapi langkah-langkahnya ada yang kurang. Misal nggak di blender, jadi kan itu bukan ini ya, bukan jus ya jadinya. Gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi kepada tujuan yang akan dicapai. Gitu. Terus dari yang lainnya ada yang tanyakan lagi? Baik, sudah paham ya. Nah, maka dari itu kalau teman-teman sudah paham, di sini ada tugas kelompok. Silakan dibuat 2 kelompok, satu kelompok berisi 2 orang. Rizka sama Rahma satu kelompok ya. Alicia sama Dila satu kelompok. Baik, di sini dari sini kalian saya coba tugaskan untuk membuat teks prosedur. Kalian bebas memilih apa saja teksnya, mau tujuannya apa. Misal seperti tadi di sini kan tujuan membuat jus alpukat. Silakan kalian mau membuat apa, misal membuat kopi, cara membuat menyeduh susu, silakan ya. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit dan nanti Bapak cek ya. Silakan. Gimana yang diumumkan? Di bagian kesimpulan jangan lupa ya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Silakan diselesaikan. Oke, sudah selesai. Sudah Pak. Silakan kelompoknya Rahma boleh disampaikan apa yang sudah dikerjakan, membuat teks prosedur apa, kemudian dijelaskan. Nah, jadi kami membuat teks prosedur yaitu cara membuat atau cara memasak
kemudian langkah-langkahnya itu kita mulai dengan memanaskan air sejumlah 100 ml itu hingga mendidih. Setelah mendidih kita masukkan mie instan. Selagi menunggu mie mendidih kita menyiapkan bumbu lain dari bungkus, kemudian memasukkan ke dalam mangkok. Setelah matang, mie beserta kuah yang ada di panci kita masukkan ke dalam mangkok seperti itu. Kemudian mungkin kita berikan topping guna memantik selera makan seperti itu Pak. Dan Kesimpulannya? Kesimpulannya itu teks ini teks prosedur untuk membuat mie ini menjelaskan langkah-langkah untuk membuat mie instan, dimulai dari memasukkan bahan hingga menyajikan hingga masak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih kepada kelompoknya Rahma dan Rizka. Selanjutnya kelompoknya Livia, silakan untuk mengapa. Baiklah Pak, cara-cara menyeduh kopi. Yang pertama, siapkan kopi, gula, kemudian alatnya ada panci, gelas, tatakan, dan sendok. Yang pertama, panaskan air sebanyak 200 ml. Selagi menunggu air mendidih, tuangkan 2 sendok makan kopi dan 1,5 sendok gula. Untuk pemanisan atau tingkat kesukaan disesuaikan. Kemudian jika mendidih, tuang air yang sudah dididihkan ke dalam gelas yang berisi kopi. Kemudian aduk hingga merata. Kopi siap disajikan. Kesimpulannya, kita dapat menyeduh kopi dengan tepat. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi saja kalian sudah memahami tentang teks prosedur, kemudian bagaimana menyimpulkannya. Nah, dari sini dari teman-teman ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapat pada pagi hari ini? Saya Bapak. Silakan Rizka. Jadi untuk materi pada pagi hari ini saya mendapat banyak sekali pengetahuan baru mengenai teks prosedur Bapak. Jadi dalam teks prosedur ini ternyata terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat sesuatu Bapak. Kemudian selain langkah-langkah, kita juga harus memetakan bahan apa saja yang akan digunakan ketika kita ingin membuat sesuatu tersebut Bapak. Kemudian terakhir juga tidak hanya langkah-langkah dan juga bahan, kita juga harus menyertakan kesimpulan terhadap prosedur yang kita tulis. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Jadi ya, intinya kita mengerti bagaimana ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita mengerti bagaimana langkah-langkah dan apa yang harus kita siapkan, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini